Kabupaten Bantul memiliki beraneka ragam budaya dan sejarah. Salah satunya Rumah Singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang terletak di Grogol 9 Parangtritis, Kretek, Kabupaten Bantul. Halo teman-teman semua, salam budaya, lestari budayaku. Kali ini saya sedang berada di Rumah Singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang beralamat di Grogol 9, Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yuk kita jelajahi Rumah Singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama saya. Nah, teman-teman, ketika kita berkunjung di sini, pendopo ini adalah objek pertama yang akan kita jumpai. Bangunan pendopo ini yang dulunya digunakan sebagai tempat singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman selama 1 malam, sekarang masih berdiri kokoh dan terawat. Rumah singgah ini dulunya adalah rumah milik Lurah Daerah Parangtritis, Kabupaten Bantul. Rumah singgah ini dulunya adalah rumah milik Lurah Daerah Parangtritis, Kabupaten Bantul, milik Bapak Hadi Harsono yang dulunya beliau berkarir di militer satu angkatan dengan Bapak Soeharto, sehingga rumah ini dapat dijadikan persinggahan selama 1 malam oleh Jenderal Sudirman ketika Perang Gerilya. Rumah singgah Jenderal Sudirman yang berada di Parangtritis, Kabupaten Bantul merupakan saksi bisu pertama kali Jenderal Sudirman ditandu saat memimpin Perang Gerilya. Rumah tersebut beralamat di Grogol 9, Parangtritis, Kretek, Kabupaten Bantul. Teman-teman sekalian, di dalam pendopo juga terdapat beberapa kursi dan sebuah meja yang dulunya ini dipakai Jenderal Sudirman bersama dengan pasukannya untuk menyusun strategi di saat akan mengadakan Perang Gerilya. Kilas balik sejarah gerilya Jenderal Sudirman dimulai pada 19 Desember 1948 saat tentara Belanda menyerbu Yogyakarta. Jenderal Sudirman dan pasukannya memutuskan meneruskan perjuangan secara gerilya. Teman-teman, ini merupakan sebuah prasasti yang berada di Rumah Singgah Jenderal Sudirman di Parangtritis. Rumah yang telah diresmikan menjadi cagar budaya ini merupakan tempat Jenderal Sudirman menginap semalam dan mengatur strategi bergerilya. Di sini pula Jenderal Sudirman pertama kali menggunakan tandu. Tandunya sendiri terbuat dari kursi pribadi milik Hadi Harsono. Rumah yang kini tak berpenghuni masih menyimpan beberapa perabotan mendiang Hadi Harsono, seperti lemari, foto-foto, buku, hingga ranjang. Perjuangan Jenderal Sudirman tidak terlepas dari bantuan masyarakat sekitar. Awalnya, warga mengira bahwa rombongan yang akan hadir di Parangtritis adalah seorang keturunan ningrat. Tapi setelah mengetahui rombongan Jenderal Sudirman membawa senjata, warga memanggil Jenderal Sudirman dengan sebutan Gusti Tentara. Nah, saat itu Jenderal Sudirman menuju ke Kretek.
Sampai di Sungai Opak, Jenderal Sudirman menyeberang menggunakan getek karena saat itu jembatan kretek belum dibangun. Nah, gimana nih teman-teman? Kita tadi sudah menjelajahi bangunan rumah singgah Jenderal Sudirman. Menarik bukan? Kita juga sudah melihat banyak hal di sini. Tapi masih ada kurang satu lagi bangunan yang perlu kita jelajahi, yaitu Monumen Perjuangan. Yuk ikutin aku lagi. Nah teman-teman sekalian, sekarang saya sudah berada di Monumen Perjuangan. Jadi monumen ini merupakan tempat pergantian penandu dulunya yang membawa Jenderal Sudirman ketika perang gerilya menuju ke daerah Gunung Kidul. Monumen Perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Monumen ini terletak di pintu masuk Pantai Parangtritis. Tempat tersebut merupakan titik pergantian penandu Jenderal Sudirman saat menuju ke Gunung Kidul. Nah, selain itu, pada monumen sendiri terdapat relief atau ukiran yang menceritakan tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Monumen diresmikan pada 15 Januari 1987 oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII. Nah teman-teman, demikian vlog kali ini tentang sejarah rumah singgah dan monumen Jenderal Sudirman yang berada di Kabupaten Bantul. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti. Sampai jumpa. Salam budaya, lestari budayaku.